Sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Berikut ini adalah tabel permintaan dan penawaran terhadap beras di pasar Cicahem. Jadi ini ada tabel yang berisi harga beras per kilogram, kemudian jumlah permintaan beras per kilogram, dan jumlah penawaran beras per kilogram. Dari data yang kalian lihat di tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga pasar yang terbentuk dari proses permintaan dan penawaran adalah sebesar. Nah, sebelum menjawab, kita lihat dulu ya. Harga pasar itu apa? Harga pasar adalah harga yang terbentuk dari keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar. Pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu, maka harga itulah yang disebut dengan harga pasar. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tabel tersebut harga 12.000 merupakan harga di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama. Maka di situ kondisinya penjual dan pembeli tidak merasa rugi. Sehingga harga pasar yang kita lihat di tabel ini adalah 12.000. Sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 22. Kelangkaan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena kondisi C. Kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan terbatas. Jadi, kelangkaan ini adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang sangat banyak, namun kenyataannya persediaan sumber daya alam sebagai alat pemenuh kebutuhan manusia semakin menipis. Nah, tapi anak-anak, kondisi kelangkaan ini dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain yang pertama dengan menghemat penggunaan sumber daya alam yang masih tersisa. Kemudian yang kedua dengan cara melestarikan sumber daya alam yang ada. Dan yang ketiga, mencari sumber daya alam alternatif atau yang dapat menggantikan. Nomor 23. Barang dalam hubungannya dengan barang lain yang sifatnya dapat saling menggantikan disebut dengan A. Barang substitusi. Jadi barang substitusi itu adalah barang yang sifatnya saling menggantikan. Misalnya beras dengan jagung. Kenapa bisa saling menggantikan? Karena sama-sama mengandung karbohidrat. Ada juga istilah barang komplementer. Adalah barang yang saling melengkapi. Misalnya mobil dengan bensin. Jadi satu sama lainnya saling melengkapi. Soal nomor 24. Pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengatur dan pelindung kehidupan ekonomi sekaligus juga dapat berperan sebagai produsen dan konsumen itu adalah B. Rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara peran utamanya memang sebagai regulator anak-anak ya, yaitu sebagai pengatur dan juga pelindung kehidupan ekonomi masyarakat dalam suatu negara. Namun selain sebagai regulator, peran lainnya dapat juga sebagai konsumen. Misalnya, pemerintah membeli barang untuk keperluan negara dan juga dapat sebagai produsen, yaitu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya air, listrik, dan lain-lain. Soal nomor 25 menunjukkan gambar bagan alur pelaku ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Ada rumah tangga keluarga, ada rumah tangga negara, ada rumah tangga perusahaan, dan ada masyarakat luar negeri. Pertanyaannya, panah nomor 2 menunjukkan apa? Jadi, panah nomor 2 itu menunjukkan alur pembayaran pajak dari rumah tangga keluarga dan juga rumah tangga perusahaan kepada rumah tangga negara atau pemerintah, di mana feedback atau timbal balik dari rumah tangga pemerintah itu memberikan pelayanan kepada rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan. Soal nomor 26. Peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi dalam kehidupan perekonomian negara kita adalah sebagai berikut, kecuali D. Membantu pemerintah dalam menyusun undang-undang perekonomian. Jadi anak-anak, masyarakat luar negeri merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki peran penting juga ya dalam perekonomian negara kita.
Tapi perannya adalah membantu pemerintah menyediakan barang kebutuhan masyarakat, partisipasi dalam kegiatan ekspor impor, sebagai penanam modal asing atau sebagai investor asing. Jadi tidak ikut dalam menyusun undang-undang perekonomian negara. Nomor 27. Faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah di Indonesia adalah D. Adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh setiap daerah. Jadi, ada beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau atau antar daerah di Indonesia ya. Yang pertama itu adanya perbedaan tingkat harga antar daerah. Contohnya di daerah yang kaya akan buah durian nih, harga durian pasti lebih murah dibandingkan daerah yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian, sehingga mendorong terjadinya perdagangan. Kemudian yang kedua, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh setiap daerah. Ada daerah yang menghasilkan sayur-sayuran dan ada daerah yang menghasilkan barang tambang, sehingga akhirnya terjadilah perdagangan antar pulau atau antar daerah. Oke, di soal nomor 28, kalian dihadapkan oleh sebuah tabel yang menunjukkan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong kegiatan ekspor. Kalian diminta untuk memilih mana yang betul, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Pemerintah akan terus mendorong kegiatan ekspor karena dapat menghasilkan devisa. Tentu kalian sudah tahu ya, devisa itu apa, yaitu keuntungan dalam bentuk mata uang asing atau dalam bentuk emas. Itu sebagai pembayaran luar negeri. Agar kegiatan ekspor dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah dapat memberikan dukungan dengan cara membantu meningkatkan promosi, kemudian juga bisa memberikan subsidi kepada pengusaha kecil, dan menjaga kestabilan nilai rupiah agar harga bahan pokok produksi tidak melambung, sehingga para produsen tidak merasa kesulitan. Jadi, kalau kalian lihat di tabel ini, yang betul adalah jawaban dengan nomor 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya C. Nomor 29. Kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi ataupun pemberian aturan yang ketat terhadap barang-barang impor atau barang-barang dari luar negeri dalam perekonomian dikenal dengan istilah B. Pasar bebas. Pasar bebas ini adalah kebijakan pemerintah dengan negara-negara yang bekerja sama untuk membebaskan barang-barang impor dan ekspor tanpa dibebani biaya dan aturan yang ketat. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat di negara-negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan. Soal nomor 30. Ekonomi kreatif adalah kemampuan menghasilkan barang yang inovatif, murah, tapi berkualitas, sehingga dapat meningkatkan keunggulan ekonomi suatu bangsa. Dengan terciptanya ekonomi kreatif, maka bangsa kita tidak perlu khawatir dengan adanya perdagangan bebas. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut, kecuali D. Mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk meningkatkan penjualan dalam bazar Pekan Produk Kreatif Indonesia. Nah, karena apa? Karena justru jika kebanyakan barang impor yang datang, itu malah akan dapat mematikan usaha-usaha atau produk-produk dalam negeri. Soal nomor 31. Pembagian zaman berdasarkan hasil-hasil kebudayaannya. Di sini, ciri-ciri zaman Neolitikum adalah pilihannya 1, 2, 3, atau 4. Jawabannya adalah yang ketiga, di mana sudah menetap dalam bentuk perkampungan, food producing, kapak lonjong, dan sudah mengenal kepercayaan. Jadi, zaman Neolitikum ini sering dikatakan sebagai zaman revolusi budaya, karena pada zaman ini terjadi perubahan kebudayaan dari yang tadinya mengumpulkan makanan atau food gathering menjadi memproduksi makanan atau food producing. Selain itu juga, mereka sudah mulai mengenal kepercayaan, animisme, dan dinamisme.
Untuk soal nomor 32, di sini kalian membaca isi prasasti Yupa ya. Jadi berdasarkan isi Yupa tersebut, informasi yang kita dapatkan adalah A. Prasasti Kutai menyebutkan silsilah raja-raja kerajaan Kutai. Nah, sumber sejarah utama kerajaan Kutai adalah Yupa. Yupa ini berbentuk seperti tugu peringatan namun ada tulisannya. Prasasti Yupa ada sejak era Raja Mulawarman sekitar abad ke-5 Masehi. Tulisannya berbentuk huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kalau kita baca isi prasasti tersebut seperti yang dituliskan dalam teks, maka isinya menginformasikan tentang silsilah turunan raja-raja di kerajaan Kutai. Sehingga jawabannya adalah A. Prasasti Kutai menyebutkan silsilah raja-raja kerajaan Kutai. Nomor 33. Selama menunggu pergantian angin muson timur 6 bulan sekali, para saudagar muslim menetap di perkampungan muslim dekat pesisir pantai. Terjadinya kontak sosial dan kontak budaya menjadi jalan bagi mereka untuk menetap lebih lama lagi atau menjadi bagian dari penduduk pribumi. Hal tersebut menjadi salah satu proses terjadinya Islamisasi di Indonesia, yaitu melalui B. Perkawinan. Jadi, penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara yang damai dan fleksibel. Proses Islamisasi Indonesia dilakukan oleh saudagar muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, dan jalur kesenian. Tapi kalau dari teks yang disoal, ini adalah melalui jalur perkawinan. Soal nomor 34. Salah satu motivasi penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Indonesia adalah gold atau emas. Emas yang dimaksud oleh bangsa Barat terhadap Indonesia adalah C. Hasil perkebunan dan rempah-rempah yang melimpah. Jadi motivasi bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra adalah 3G. Gold, glory, gospel. Di mana gold atau emas ini identik dengan kekayaan. Nah, di Indonesia ini kekayaannya adalah hasil perkebunan dan rempah-rempah yang melimpah. Oke, di soal nomor 35, di sini ditampilkan sebuah gambar ilustrasi salah seorang pahlawan di Indonesia. Nah, tokoh pahlawan bangsa Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda di wilayah Sumatera Utara. Tokoh yang dimaksud adalah D. Sisingamangaraja ke-12 ya. Jadi, perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak, berlangsung selama 29 tahun. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda sampai menarik pasukan bantuan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur sehingga akhirnya seluruh Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Sehingga gambar ilustrasi pahlawan yang ada di soal nomor 35 jawabannya adalah D. Sisingamangaraja 12. Nomor 36. Nasionalisme di Indonesia berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan. Pelopor organisasi pergerakan yang membangkitkan nasionalisme di Indonesia adalah A. Budi Utomo. Nah, pada awal abad ke-20, para tokoh mahasiswa kedokteran Stovia yang terdapat di Batavia atau Jakarta sekarang ya, itu sepakat memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan organisasi yang bernama Budi Utomo dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketuanya. Tokoh lain pendirinya adalah Gunawan, Cipto Mangunkusumo, dan Aryo Tirtokusumo. Soal nomor 37.
Nasionalisme atau semangat kebangsaan yang dapat dikobarkan pada generasi muda Indonesia saat ini adalah dengan cara sebagai berikut, yaitu A. Bangga menggunakan barang atau produk-produk buatan dalam negeri. Jadi, untuk kalian generasi muda Indonesia, untuk meningkatkan rasa semangat kebangsaan atau nasionalisme kalian, dapat dengan cara kalian bangga menggunakan produk-produk atau barang-barang hasil produksi dalam negeri. Nomor 38. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Propaganda Jepang agar diterima masuk ke Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, yaitu Indonesia akan diberi kemerdekaan, Indonesia akan disejahterakan, dan Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Oke, jadi setelah pasukan Belanda dipukul mundur, Jepang menguasai Indonesia dengan propaganda atau janji-janjinya ya, sebagai saudara tua yang akan memberikan kemudahan kepada saudara muda. Jadi kesejahteraan bahkan kemerdekaan juga dijanjikan. Tapi ternyata hal ini tidak terjadi. Bahkan Jepang lebih kejam dalam memperlakukan bangsa Indonesia. Salah satu contoh kekejaman Jepang adalah Romusa atau kerja paksa yang menyebabkan ribuan rakyat Indonesia meninggal dunia. Nomor 39. Setelah Jepang kalah dari sekutu dan menyatakan menyerah, maka di Indonesia saat itu mengalami kondisi vacuum of power. Maksud dari istilah vacuum of power adalah C. Masa kekosongan kekuasaan. Vacuum of power ini merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kekosongan kekuasaan. Masa kekosongan kekuasaan inilah yang akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soal terakhir, nomor 40. Perbedaan pendapat yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok menyebabkan Soekarno-Hatta dibawa paksa oleh golongan pemuda. Namun, para pemuda tetap memperlakukan Soekarno-Hatta dengan sikap hormat. Demikian juga Soekarno-Hatta pun tidak membenci para pemuda. Bahkan keduanya akhirnya mengikuti keinginan golongan pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa C. Saling menghargai pendapat dan mengedepankan sikap hormat merupakan sikap bangsa Indonesia. Teks tersebut menunjukkan kisah yang sebetulnya dapat menimbulkan konflik besar antara golongan pemuda dan golongan tua karena adanya perbedaan pendapat. Namun karena sikap saling menghargai pendapat dan mengedepankan sikap hormat yang ada dalam diri bangsa Indonesia, maka hal itu tidak terjadi dan proklamasi kemerdekaan akhirnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Merdeka! Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai pembahasan soal-soal latihan ujian sekolah kedua mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat dan terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.